kami berdoa, kuduskan hati ini, kami menyembah yang segala perkara serahkan padamu, Yesus. Dan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja bimbing kami semua. Bapak dan Ibu semua, untuk renungan pada siang hari ini diambil dari Lukas 23. Sekali lagi saya ulangi, Injil Lukas bab 23 ayat 26 sampai 31. Lukas 23 ayat 26 sampai 31. Ini dari hambanya Pak Bujo yang ada di PD Siloam. Baiklah, akan saya bacakan. Dan sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, perkenankanlah kami akan masuk ke firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berkarya, Tuhan sendiri yang menjelaskan melalui hikmat-Mu, sehingga semua ini menurut hati Tuhan, bukan kehendak manusia Tuhan. Kami semuanya yang menyampaikan renungan maupun nanti yang menanggapi atau ikut serta melengkapi renungan ya Bapak, Engkau sendiri yang menggerakkan hati kami sesuai dengan hikmat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberikan hikmat kepada kami semua, sehingga kami dapat memahami firman-Mu Tuhan. Lebih-lebih kami bisa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Amin. Sekali lagi, Lukas 23 ayat 26. Lukas 23 ayat 26 yang demikian. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Saya ulangi. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ayat yang ke-27. Sejumlah besar orang yang ikuti, saya ulangi, sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Ayat yang ke-28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem,
Janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Ayat yang ke-29. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Ayat yang ke-30. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu mati? Kayu kering ya. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, lebih-lebih melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu yang dikasihi Tuhan, sudah dijelaskan pada bacaan di sini, yaitu ayat yang pertama, maksudnya yang permulaan, yaitu 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Siapakah Simon Kirene ini? Apakah dia termasuk murid Yesus? Muridnya enggak, Bu Er, kira-kira? Siapa yang tahu? Simon Kirene apakah termasuk murid Yesus? Ya? Ini termasuk bukan muridnya. Dan Simon Kirene ini adalah orang luar yang kebetulan dia itu mendengar berita. Ya, mendengar berita, kemudian dia lewat di situ karena ada bahwa Tuhan Yesus sudah terkenal. Dia ingin tahu, melihat. Justru orang luar di sini, dia mendekati Tuhan Yesus. Namun apa katanya murid-muridnya? Murid-muridnya itu takut, melarikan diri semua. Ya, jadi tidak ada satupun muridnya yang ikut serta mengiringi Yesus atau mengikuti Yesus iring-iringan yang membawa salib ke gunung Golgota. Tidak ada. Justru orang luarlah yang dia mengikuti prosesi pemakamannya, penyalibannya hingga pemakamannya. Dan dia mengikutinya betapa penderitaannya Tuhan Yesus, mengetahui, diajar, ya digebui atau dia dianiaya, hingga prosesi di kayu salib dia mengikuti. Dengan percaya bahwa dialah juru selamat. Tapi orang dalam sendiri, murid-muridnya lari semua. Karena ketakutan. Justru juga kita ini sebetulnya orang dalam, kalau ada sesuatu hal mikirnya yang mengerikan dan sebagainya, itu akan delik sendiri, akan sembunyi sendiri. Tidak seperti yaitu Simon Kirene. Bapak-bapak dan yang dikasihi Tuhan, kemudian yang ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Disinilah walaupun Tuhan Yesus disiksa,
ya dianiaya, dia tetap mau mendoakan, ampunilah Bapa, karena mereka tidak tahu. Bagaimana kita kalau terjadi misalnya ada sesuatu yang disakiti orang lain, bisakah kita mendoakan yang baik? Sulit rasanya. Kadang-kadang kalau kita itu diteblek pipi kiri, yang kanan tidak diberikan. Pada firman Tuhan, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikanlah yang kanan. Ya, siapa yang bisa? Mungkin sulit, karena dia dianggap musuh. Namun Tuhan Yesus tidak, karena mereka tidak tahu, yaitu apa yang dinubuatkan di Alkitab, ya, bahwa seorang manusia memang harus mati dan ketiga harinya bangkit kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias yang dipilih Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, apakah kita bisa merasakan, ya, sebagaimana firman Tuhan pada saat ini? Semuanya ini mengejek pada dia, ya, seolah-olah diuji. Kalau kau memang Tuhan, tolong sekarang kau bangkit. Kalau saatnya belum bangkit, ya tidak bangkit. Semua sudah diatur oleh Tuhan yang baik. Dan tunggu saatnya, Tuhan Yesus akan bangkit. Kemudian ayat yang keberapa ini? Yang ke 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Memang orang yang melihat Tuhan Yesus merasa kasihan. Karena apa? Karena dia atau mereka belum tahu, yaitu apa yang dikatakan oleh Tuhan, yang dinubuatkan Tuhan, manusia harus mati. Yesus itu kan 100% manusia dan 100% Tuhan, ya. Sebagai manusia ini perlu mati. Namun karena dia bukan manusia, yaitu Allah pribadi yang menjelma menjadi manusia, untuk menunjukkan kemenangannya, dia harus bangkit dari antara orang mati 3 hari kemudian. Dan janganlah kamu menangisi aku, tangisilah keluargamu sendiri, anak-anakmu, ya. Disinilah ditangisi agar keluarganya itu bisa selamat. Bagaimana untuk tetap, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ke-29, sebab lihat akan tiba masanya, orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagi Allah itu tidak ada sesuatu yang mustahil. Bagi Allah itu tidak ada sesuatu yang kebetulan. Secara nalar, yaitu mujizat Allah itu tidak bisa diukur dengan akal, logika, rasio. Bagaimana orang mandul? Kalau pada zaman dulu, orang mandul, orang yang tidak bisa melahirkan, walaupun sudah tua, sudah kering
kemaluannya itu bisa melahirkan, yaitu kehendak Allah yang sudah mandul, ya, sebagaimana yaitu Ibu Sarah, Ibu Hana, Ibu Elizabeth, secara manusia itu tidak bisa melahirkan, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Disitulah keajaiban Allah. Kita tidak tahu. Begitu pula Tuhan Yesus di kayu salib. Tidak ada yang mustahil bahwa Yesus itu bisa bangkit, bagaikan orang-orang yang sudah mendapat mujizat sebagaimana Ibu Sarah, Ibu Hana maupun Elizabeth. Karena ukurannya tidak bisa dilihat dari rasio, ukurannya tidak bisa dilihat dengan logika atau dengan pengetahuan apapun. Rencana Allah pasti indah pada saatnya. Inilah sebagai tanda bahwa Tuhan itu berkuasa melebihi manusia. Untuk itu Bapak-bapak, kita dipanggil oleh Tuhan, kita harus ikut memanggul salib. Jangan malah melarikan diri mencari tempat persembunyian. Ya, sebagaimana Simon Kirene, dia malah mendekat, tahu bahwa memang resikonya kalau ikut iring-iringan prosesi penyaliban Tuhan Yesus akan mendapat halangan atau hajarannya, dan betul dia harus memikul salib, ikut serta memikul salib. Coba dia menerima dengan ikhlas, menyerahkan dirinya, terjadilah kehendak Tuhan. Apakah kita meniru murid-murid Tuhan Yesus yang melarikan diri? Apakah kita meniru Simon Kirene yang ikut dekat dalam situasi apapun? Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi pada kita semua. Secara manusia tidak mungkin, namun bagi Tuhan akan mungkin. Allah itu bekerja sesuai dengan jalannya. Gunakanlah iman, bukan akal. Bapak-bapak dan yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat yang ke-30, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Disitulah Tuhan Yesus saat disalib, dia menyuruh agar gunung-gunung bisa runtuh, bukit-bukit juga bisa runtuh untuk menimbun. Ini diibaratkan bahwa murka Allah akan datang. Dan pada waktu saat penyaliban huru-hara, begitu angin besar, begitu ada gempa bumi, begitu pula ada prahara yang begitu menakutkan, sebagaimana firman Tuhan pada saat ini. Bapak-bapak dan ibu, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Kayu hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia yang sudah mati, kering, ya, dihidupkan karena Allah kuasanya sebagai juru selamat penebus dosa. Bukanlah kayu mati lagi. Untuk apa kayu mati? Tidak ada fungsinya, karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Oke, saya serahkan Pak Pri untuk menambahi atau juga untuk sesuatu hal yang disampaikan. Monggo Pak Pri. Saya kemarin ambil baca di lagunya gitu. Jadi saya tuliskan segenap saya agak saya nyanyikan malah. Tuhan Yesus Tuhanku, apakah dosamu hingga hukuman bagimu berlaku durhaka? Apa sudah dituduhkan kepadamu Tuhan? Kau didera dihina, kau berpikir, kau dicerca, diberi mahkota guru, dan minumanmu pada kayu salib, anggur yang pahit. Apa sebabnya kau terima siksa? Dan tak lain karena dosa manusia, aku sendiri dan kesalahanku jadi bebanmu. Siapa menduga jalan hukum ini?
bahwa gembala mengorbankan diri jadi tebusan domba yang bersalah terhadap Allah. Kau harus mati walau tak berdosa, orang bersalah hidup dan santosa. Bebaslah kami yang telah mengaminkan kau disalibkan. Kasih sempurna, rahmat tak terhingga, kau menjalani siksa, maut, hina. Aku terbawa dunia, sukacita, kau menderita. Raja abadi, apa kau lakukan agar kasihmu dapat kumasurkan? Apa yang layak aku persembahkan jadi imbalan. Tiada yang sempurna untuk mengimbangi rahmat kasih suci dan ilahi, baik dosa maupun beribadah tak akan setara. Namun yang tinggal berkenan padamu hanyalah bila kau aku hati yang hancur, yang hendak bertobat, tidak kau tolak. Karena ku tahu aku tak berkuasa, dan agar jangan aku putus asa, beri Roh Kudus-Mu memerintah aku ikut jejakmu. Jadikan daku taat dan setia dekat nama-Mu yang maha mulia, agar ku pikul salib-Mu ke muka tanpa terbuka. Walau karyaku tak bersifat jasa, namun ya Tuhan, Kau senantiasa mau menerima persembahan hati dan Kau berkati. Ya Tuhan Yesus, yang tak akan dan dipaksa Allah, Kau yang terpuji untuk selamanya, aku pun ikut memberi selalu syukur padamu. Apa yang sedikit mengulas apa yang disampaikan. Jadi memang apa yang disampaikan Pak itu pada waktu Tuhan Yesus mengakhiri perjalanannya di dunia untuk disalibkan, itu memang sudah dinaskan di dalam Alkitab bahwa Mesias itu harus mati dan dikuburkan dan akan bangkit dalam itu memang nas, jadi tidak bisa dihindari karena ini memang tugas Tuhan Yesus itu sangat berat. Jadi apa yang disampaikan Pak Tri tadi juga betul bahwa Yesus adalah Mesias, tapi juga adalah manusia yang harus mati untuk secara manusia. Tetapi karena Yesus adalah full time atau 100% juga Allah, maka Yesus bangkit untuk membuktikan bahwa dunia sudah tidak bisa menguasainya. Ini di dalam surat ini kalau kita membaca di dalam Injil Lukas yang selanjutnya, waktu Tuhan Yesus disalib itu memang semua murid itu lari. Tidak ada satupun murid itu yang mengikuti di dalam penyaliban itu. Hanya satu, yaitu Lukas. Lukas itu mengikuti di dalam Yesus itu disidangkan, di dalam Yesus itu dianiaya, itu mengikuti dengan seksama Lukas. Dekat dengan pemerintahan soalnya. Karena Lukas adalah seorang tabib. Seorang tabib. Yang mana seorang tabib itu semua aparat negara dan termasuk tokoh-tokoh orang Yahudi itu pernah minta tolong atau Sembuhkan. di dalam penyakitnya. Jadi hubungannya antara Lukas dengan pemerintah negara, jadi tokoh-tokoh agama itu sangat erat. Maka Lukas bebas untuk mengikuti pada waktu Tuhan Yesus itu disalib, bahkan sebelum disalib, dianiaya dan sebagainya, disidang itu mengikuti. Karena kedekatan diantaranya Lukas dengan semua pejabat dan termasuk tokoh-tokoh yang itu para imam. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Injil Lukas 23 juga ayat yang
44 dan seterusnya itu nanti ada pelabuhan, kan nanti ketemu. Kenapa Lukas kok bisa? Karena Lukas adalah seorang tabib yang notabene pernah dimintai bantuan untuk segala penyakit pada waktu itu. Jadi tidak ada kecurigaan kepada Lukas itu. Tadi disebutkan oleh Pak Pri bahwa Simon Kirene itu memang bukan Simon murid ya. Ada Simon murid itu kan ada Simon itu ya, saudaranya Petrus. Itu bukan itu, tapi Simon Kirene itu kebetulan orang yang berjalan. Nah, Kirene itu daerah, jadi Simon yang daerahnya dari Kirene. Katakanlah Pak Iman dari daerah Greol, si A dari daerah Mojokerto, itu waktu itu liwat. Terus akhirnya mereka disuruh memikul, karena tidak mungkin Yesus yang sudah lemah dan sudah dianiaya dan semalaman diadili, itu tidak mungkin lagi secara manusia untuk memikul salibnya itu. Maka Simon itu, inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi Simon juga betul apa yang disampaikan Pak Tri, ikut berperan, orang luar ikut berperan di dalam penyaliban itu. Nah sekarang kembali kepada kita, kalau kita orang dalam bagaimana? Orang luar saja ikut berkarya di dalam penyaliban. Jadi kita orang dalamnya juga harus ikut berkarya agar Tuhan memakai kita untuk mengabarkan keselamatan. Maka perempuan-perempuan itu secara manusia itu kan menangis. Tapi Tuhan Yesus berpaling, karena perempuan-perempuan itu di belakangnya mengikuti perjalanannya. Yesus berpaling, engkau jangan menangisi aku, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu, hai putri-putri Yerusalem. Yang artinya adalah juru selamat yang sudah dinaskan oleh Tuhan, yaitu Mesias harus mati, itu tidak perlu ditangisi. Justru tangisan awakmu dewe, awakmu itu orang-orang yang berdosa. Ini loh permasalahannya. Minta pengampunan. Iya, kamu itu orang-orang berdosa, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Inilah Bapak Ibu, jadi firman ini luar biasa. Pak Pria sudah membawa, itu sudah sangat jelas. Jadi mari kita bisa membaur seperti Lukas, sehingga tidak ada kecurigaan di antara pejabat pemerintah kepada kita membaur. Jadi kalau kita itu membaur, kita itu supel pada pejabat-pejabat pemerintah, baik itu mulai dari RT, RW, desa, itu pasti ada manfaatnya. Jadi kita itu tetap diperhitungkan gitu. Luar biasa Pak Danji tambahnya, yang menguatkan kita semua. Marilah kita meniru Simon Kirene, ya, dia mendekat pada Tuhan, bukan malah menjauh. Selanjutnya kepada Bu R, monggo Bu R. Mungkin ada sesuatu yang ditambah, ditanyakan atau bagaimana, monggo. Ini kalau pada ayat yang berapa tadi ya? Itu loh, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Itu mungkin kalau di dalam kehidupan kita ya, ini bukan membahas masalah hidup matinya Tuhan Yesus, tapi kita hubungkan dengan kehidupan alam sekitar. Nah, di sini kalau saya menafsirkan ini dengan keadaan alam sekitar, sepertinya kebanyakan dari kita ini kayak penebangan hutan liar. Penebangan hutan liar itu kan
kayaknya tidak memperhatikan efek samping dari pembakaran hutan, kan semaunya gitu ya. Terus akibatnya apa? Banyak terjadi tanah longsor seperti yang kita alami pada saat ini. Kayaknya itu tanda-tanda dari kehidupan dunia itu mendekati pada akhir zaman. Banyak terjadi kejadian alam yang akhirnya merusak kehidupan baik manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Itu karena perbuatan manusia. Di sini disebutkan bagaimana dengan kayu-kayu yang masih hidup. Ya, kalau kita ya tadi kok bulat ya. Kalau diibaratkan saat ini itu kan manusia itu seakan-akan tidak menghargai alam, membakati hutan semaunya. Nah, kalau pohon yang itu saja dibakatilah, pohon yang sudah mati ini loh, yang kering ini loh, dikemanakan? Padahal kalau kita berbuat semau kita terhadap alam, seperti tadi saya sampaikan, seperti alam itu tidak bersahabat dengan kita. Terjadi tanah longsor sehingga mengakibatkan kerusakan. Peras kulon itu diabote ngaten. Nggih, biar nanti aja dilanjutkan supaya tidak terlalu lama. Ini waktunya sudah sore. Kalau tidak kuat jangan dipikir-pikir diserahkan. Iya. Singkat saja dulu, nanti dilanjutkan kalau sudah selesai. Memang masalah kayu mati dan kayu hidup itu versinya lain, yang menafsirkannya tidak sama. Kalau Bu R tadi ditafsirkan secara penebangan hutan yang liar merusak alam, itu bisa ya. Yang ada juga yang menafsirkan bahwa penebangan liar itu perusahaan terhadap Yesus akan menimbulkan kerusakan, tapi yang kayu hidup itu bagaikan Tuhan Yesus yang hidup, yang bangkit juga ada. Jadi sendiri-sendiri. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin Bulanti pada tidak ada, dan di sini kita masuk ke dalam, Ditutup dulu. kita tutup, nanti masuk ke parai yang dipakai hambanya. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan menurut hikmat Pak Rai yang dipakai oleh Tuhan. Kita tutup dengan doa. Rasanya Roh Kudus ini aku kudu budal, lek gak ngono aku rasanya kaya duwe utang. Itu betul. Saya juga merasakan sama. Ketika waktu saya awal-awal yang mengenal tentang perpuluhan, lek gak memberikan itu utang gitu. Jadi rasanya isin duwe utang yang apa yang belum kita berikan. Itulah bedanya. Ketika kita dibentuk di persekutuan, bukan berarti saya kok banding-banding antara ibadah minggu dan ibadah di persekutuan. Tidak. Semua sama. Cuma porsinya berbeda. Kalau di tempat persekutuan doa kita bisa sharing, tapi kalau di mimbar kita hanya pendengar. Nggak bisa kita bantah sing khotbah. Iya, kita pasif mendengarkan. Jadi apa yang disampaikan mungkin ada kepelicuk tadi seperti Pak janji, nggak akan bisa orang lain bang. Keliru Pak, itu duduk jenenge Simon, duduk muridnya Yesus. Nggak bisa. Kita harus belajar sendiri di rumah, buka nek. Lek buka yuk kita takut salah kan. Iya, betul. Jadi itulah bedanya kalau persekutuan doa kita bisa sharing, saling mengisi, bercerita. Kalau ada yang salah kita bisa meluruskan sesuai dengan takaran Alkitab, bukan menurut kita, tapi ukurannya Alkitab yang benar menurut Alkitab. Itu saja. Jadi yang disampaikan Bu R tentang terkait pergumulan Bu R, nanti Bu R bisa baca di Ayub pasal 2. Ini ngomong kasare Ayub gitu ngelokno bojone, kamu itu perempuan gila. Mosok awakmu gelem enak tok, gelem gak enak. Ini kasarannya seperti itu Bude. Minta maaf. Jadi Ayub membela tentang apa yang dilakukan Tuhan kepadanya.
Waktu itu Ayub itu lebih parah dibandingkan Bu R atau keluarga Bu R yang tentang harta benda. Ayub ini boroan sampai dikukur karo beling. Ayub pinter Mbak. Ayub 2 ayat yang ke-10 mungkin bisa dibaca nanti di rumah. Di situ dikatakan kasar sekali omongan itu. Mungkin kalau didengar pas gak pas ya dilokno. Ya, kamu tuh seperti perempuan gila, dikatakan gitu. Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Iya, betul. Terus dilanjutkan. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang Nah, buruk? itulah jawabannya seperti yang disampaikan Pak Deda. Kita ada kesusahan esok hari. Hari ini cukupkan untuk hari ini, esok hari kita akan menghadapi lagi. Sepanjang kita masih hidup, lewis mati baru gak duwe masalah. Tuh. Jadi kuncinya kita diberi masalah itu agar kita mendekat. Ulangan tadi, ulangan anak sekolah sama kayak tugas ulangan yaitu agar kita tahu bahwa anak itu cerdas dan tidak. Tuhan pun sama. Kita sudah cerdas apa durung, kita harus mau menerima terus. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Mari kita kembali minta hikmat Tuhan untuk siang hari ini biar apa yang Tuhan berikan yang terbaik bagi persekutuan Immanuel untuk kita semua. Mari kita menyembah Tuhan.